Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran ala ni'amillah. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang mendawir atau pemanfaatan status. Dalam hal ini adalah status sebagai keturunan Nabi. Jadi predikat sebagai keturunan Nabi ini luar biasa bergunanya, luar biasa manfaatnya, luar biasa pengaruhnya. Maka ini tidak bisa dipandang remeh, dipandang rendah, hal-hal sepele. Kenapa? Karena yang dipakai adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabinya umat Islam yang mendiami sekitar 33% populasi dunia atau 2,3 miliar. Semua memuja Nabi, semua mencintai Nabi, semua menjadikan Nabi adalah bagian dari hidup mereka. Maka hal-hal yang berhubungan dengan pribadi Nabi, apalagi dengan keturunan Nabi, maka akan sangat berpengaruh besar terhadap orang tersebut. Maka tak heran banyak orang berusaha menyambungkan diri mereka kepada Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah pengakuan sebagai keturunan Nabi. Saya keturunan Nabi. Saya generasi ke-38. Saya generasi ke-30 dan lain sebagainya. Orang-orang sejak dulu berusaha menyambungkan silsilahnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak diantaranya yang setelah diteliti adalah palsu atau tidak tersambung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muncul lagi orang menyambungkan, diteliti lagi, palsu lagi, maka dibatalkan lagi. Terus menerus kegiatan orang-orang, usaha orang-orang untuk menjadi bagian dari keturunan Nabi. Kenapa orang begitu gigih ingin mendapatkan status ini? Karena ini ada hubungannya dengan kejayaan, ada hubungannya dengan kekayaan, ada hubungannya dengan kemasyhuran, ada hubungannya dengan hegemoni ekonomi, hegemoni kekuasaan. Kenapa? Karena nama besar Nabi Muhammad adalah jaminan untuk bisa meraih itu semua dengan cepat. Itulah yang disebut kapitalisasi, pemanfaatan status atau bahasa kitanya ndawir. Bahkan mereka yang asli cucu Nabi pun dikritik oleh Imam Al-Ghazali. Itu yang asli masih kena kritik. Bagaimana Imam Al-Ghazali mengkritik? Bahwa orang-orang ini selalu membanggakan garis keturunan, selalu merasa paling mulia, selalu merasa dicintai oleh Nabi, dicintai oleh Allah, dan dicintai oleh manusia di muka bumi ini. Itu tidak boleh seperti itu menurut Imam Al-Ghazali. Jadi Al-Alawiyyin ini dikritik. Siapa itu Al-Alawiyyin? Yang merasa berketurunan kepada Sayyidina Ali. Itu yang asli. Apalagi yang palsu-palsu tadi itu yang sudah dibatal-batalkan oleh ulama-ulama terdahulu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bani Alwi atau Ba'alwi ini pun ada yang dengan status ini dia berhasil menjadi penguasa wilayah, menjadi pemimpin. Ada yang dengan status ini dia menjadi penguasa ekonomi. Bahkan secara psikologis, secara jabatan imateri, dia mendapatkan jabatan tertinggi. Melebihi daripada para pejabat dan orang-orang besar.
Dia tetap diagung-agungkan, dipuja-puja, dielu-elukan masyarakat karena pengakuannya sebagai keturunan Nabi tersebut. Kita ambil sebuah contoh di Malaysia, ada orang memanfaatkan status sebagai keturunan Nabi ini untuk kemasyhuran, ketenaran, menguasai orang-orang, dan kemudian memupuk kekayaan, mengumpulkan kekayaan. Dia membeli tanah yang luas di sana. Tentu saja dengan dana kutipan dari masyarakat. Masyarakat nggak bakal mau kalau bukan cucu Nabi. Dan kemudian dia merencanakan untuk membangun kerajaannya di sana. Dia adalah bernama Al-Habib Muhammad Amin Al-Idrisi Al-Hasani. Dia menyatakan dirinya keturunan Nabi generasi ke-38. Jadi dengan status keturunan nabinya tersebut, Amin Al-Idrisi ini dengan mudahnya mendapatkan harta. Dengan mudahnya mendapatkan pengaruh, kedudukan, dan kemuliaan. Polis memantau kegiatan seorang lelaki berasal dari Maghribi dikenali sebagai Maula Muhammad Amin Al-Hassani yang mengaku dirinya jalur keturunan ke-38 daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein berkata, pemantauan turut dibuat terhadap sebuah madrasah di Selangor yang aktif mempromosi Maula Amin dengan mengutip dana awam secara tidak sah. Harian Metro melaporkan hasil maklumat yang diterima polis, madrasah terbabit juga sudah membeli sebidang tanah kira-kira 11 hektar di Melaka. Ia merupakan hasil kutipan daripada pengikutnya bagi membina perkampungan dinamakan Kerajaan Sembilan, dipercayai sebagai persiapan akhir zaman kepada pengikut Maula Amin. Perkampungan itu dikatakan akan menjadi penempatan individu dari luar yang diangkat menjadi Imam Mahdi. Dalam pada itu, Harian Metro turut melaporkan Ketua Zawiyah Al-Wazaniyah di Maghribi, Sharif Wazani Taib, nafi mengenali Maula Amin dan menganggap lelaki itu sebagai penipu. Wazani merupakan nama keluarga Ahlul Bait yang diasaskan oleh Mulih Abdullah Sharif. Sharif Wazani Taib adalah keturunan Hasan bin Ali yang ke-34 dan Zawiyah Wazaniyah ialah badan bertanggungjawab untuk menjaga nasab keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Maghribi. Tidak hanya di Malaysia, tetapi dia juga mendapatkan sambutan hangat sebagai zuriyah Nabi di Indonesia. Dia disambut dengan meriah oleh masyarakat Kalimantan, Martapura, kemudian disanjung, dielu-elukan, dan lain-lainnya. Tetapi ternyata setelah diteliti oleh pihak kerajaan Malaysia, ditelusuri, karena orang ini juga banyak dawir-dawirnya, menipu masyarakat, menyelenggarakan umroh dan lain-lain, tetapi dananya tidak disalurkan sebagaimana mestinya. Setelah ditelusuri, ternyata Muhammad Amin Al-Idrisi ini bukanlah keturunan Nabi. Dia terputus dari Al-Hasani. Jadi dia hanya mengaku-ngaku saja untuk tujuan-tujuan duniawi. Orangnya fasih, soleh, tampangnya juga ya tampang orang soleh lah. Tetapi nasabnya tidak nyambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya mengaku-ngaku saja. Dia aslinya orang Prancis, berketurunan Aljazair, dan mengaku keluarganya yang tersambung kepada Nabi ada di Maroko. Itulah sepak terjang perdawiran Habib di Malaysia dan di Indonesia. Bagaimana dengan di Indonesia? Gudangnya. Karena hampir rata-rata Bani Alwi atau Ba'alwi adalah memanfaatkan pengakuannya sebagai keturunan Nabi untuk kepentingan yang sama dengan Muhammad Amin Al-Idrisi ini. Yaitu kemasyhuran, ketenaran, hegemoni politik, hegemoni ekonomi, dan kenikmatan-kenikmatan hidup lainnya yang hanya bisa dia dapatkan dengan mengaku sebagai cucu Nabi. Andai kata dia tidak mengaku sebagai keturunan Nabi, wallahu alam, dia tidak bakal mendapatkan semua itu.
Contoh di Indonesia adalah Habib Bahar bin Smith yang sangat merasa jumawa, merasa bangga, merasa paling hebat. Dan dia tidak segan-segan memanfaatkan posisinya sebagai keturunan Nabi ini untuk urusan duniawi, ketenaran, kemasyhuran, dan ekonomi. Boleh dilihat gaya hidupnya yang bak sultan. Masya Allah. Dan kita berharap semua ini berakhir di zaman ini. Semua pendawiran, pemanfaatan, kapitalisasi keturunan Nabi harus berakhir. Masyarakat harus bisa melek, harus bisa melihat dengan matanya apa yang sedang terjadi. Dan tidak lagi memberikan tiket-tiket kenikmatan, tiket-tiket kemuliaan, tiket-tiket penghargaan itu sembarang kepada orang-orang ini. Sudah saatnya dicabut dan dihentikan semuanya, sehingga mereka tidak lagi bisa mendawir-dawir, menjadikan orang hebat, menjadikan orang kaya, menjadikan orang masyhur karena menjual status nasabnya ini. Tidak lagi menjadikan nasab untuk nasib. Mudah-mudahan. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.